Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 11 September 2022. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dan pergumulan doa-doa kita, bahkan permohonan-permohonan kita, kiranya Allah akan mendengar dan juga menjawab. Khusus bagi Bapak Ketua Yan Cepapona, Ketua Jemaat yang saya layani, kiranya kesehatan, kekuatan, pemulihan dari pasca kecelakaan itu bisa terjadi dengan segera dan boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna. Kami terus berdoa untuk saudara Yan Cepapona untuk tetap memiliki kesehatan yang sempurna. Baik saudaraku yang kekasih, di pagi ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Hati Nurani yang Murni. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada pagi ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah sekali lagi di pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini sekali lagi dengan judul Hati Nurani yang Murni. Dan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Saudara sekalian, Tuhan meminta engkau untuk memeriksa hati dengan saksama. Dia memanggil engkau untuk menghiasi praktek hidupmu dengan kebenaran dan dalam semua urusan hidupmu satu sama lain. Sangatlah berbahaya jika engkau meremehkan tuntutan suci hati nurani. Apakah kamu belajar setiap hari di sekolah Kristus? Belajar bagaimana mengabaikan keraguan dan prasangka jahat. Belajar bagaimana bersikap adil dan mulia dalam berurusan dengan saudara-saudaramu, demi dirimu sendiri dan demi Kristus. Semua orang pada hari yang jahat akan melayani Allah dengan tidak takut sesuai dengan suara hati nurani, akan memerlukan keberanian, keteguhan, dan suatu pengetahuan akan Allah dan sabdanya. Bagi mereka yang benar kepada Allah dan akan dianiaya, motif mereka akan ditentang dan usaha-usaha mereka yang terbaik akan disalah tafsirkan dan nama-nama mereka dibuang sebagai sesuatu yang jahat. Setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk memengaruhi hati dan mengaburkan pengertian, untuk menjadikan yang jahat kelihatan baik dan yang baik kelihatan jahat. Lebih kuat dan lebih suci iman umat Allah, lebih teguh pula keputusan mereka untuk taat kepadanya. Lebih keras lagi setan akan bergumul agar menimbulkan di antara mereka kemarahan orang-orang yang menginjak-injak hukum Allah, sementara menurut sebagai orang yang benar. Pertemuan kita harus diatur baik dan diri kita pun harus diatur baik. Bila kita pulang ke rumah tidak punya hati nurani yang bertentangan dengan Allah dan manusia, hati nurani yang tidak ternoda atau terluka dalam hal apapun dan dengan siapa kita bergaul, atau pengaruh yang melukai mereka. Jadi hati nurani yang murni. Kalau kemarin kita pelajari tentang ketulusan, hati yang tulus. Nah, hari ini kita pelajari hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni ini di hadapan Allah dan juga manusia. Ketulusan tentu lebih daripada itu adalah kemurnian. Ketulusan belum tentu murni. Bisa saja kelihatan saja.
Tetapi kalau murni, maka kemurnian itu artinya bahwa walaupun manusia tidak lihat apa yang kita lakukan atau niat kita atau hati kita, tetapi kita murni melakukannya, bukan supaya dinilai oleh manusia, tapi dinilai oleh Tuhan, baik sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai karyawan, dan apa saja pekerjaan kita. Mungkin kita memiliki atasan, kita sudah lakukan dengan tulus, tapi ketulusan kita harus juga murni. Murni artinya bahwa walaupun bos tidak melihat kita bekerja, tapi kita melakukannya itu dengan baik, kita melakukannya itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian pula tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dengan murni, Tuhan kita tidak bisa lihat dia ada, tapi kita tahu dia ada. Kita tidak bisa lihat dia dengan mata kasat mata, dengan mata kita, tetapi kita tahu dia ada. Maka lakukanlah sama seperti Allah sementara memperhatikan kita. Jika dengan demikian, maka kita akan terus berusaha untuk hidup dengan yang lebih baik lagi. Hari ini, besok, dan seterusnya. Kalau kita mau lakukan ini, kita buat keputusan sekarang dalam hidup kita untuk melakukan dengan murni, dengan tulus pelajaran kemarin di hadapan Tuhan. Maka suatu saat ketika Tuhan datang kali kedua, kita sudah punya bagian dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati pekabaran pagi ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Berkati semua rencana-rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Ampunilah segala dosa kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.